Gelap langit dan rimba dunia persilatan adalah alam yang berbahaya, namun mulia dan dipenuhi keistimewaan. Mereka yang lahir dan memilih menapaki jalan pedang sudah pasti saling bersilang satu dengan lainnya. Di antara mereka hadir seorang pemuda yang menggemparkan dunia itu. Ia bernama Rundaka. Mewarisi ilmu pukulan permuk tulang, ia menciptakan legenda atas dirinya sendiri. Namun, takdir yang belum diketahui Rundaka adalah ia tidak hadir untuk menjadi pesilat terhebat. Pukulan permuk tulangnya mungkin dahsyat, akan tetapi takdir yang sesungguhnya harus ia jalani lebih jauh dari sekedar merajai dunia silat. Rundaka harus siap akan takdirnya ini. Sudah hampir satu purnama Rundaka berlatih bersama Lodaya di Sanghyang Tikara. Perkembangan kemampuan Rundaka dalam mempelajari Ki juga sangat terlihat dan terasa. Dalam mempelajari Ki ini memang lebih baik sudah menguasai dasar-dasar tenaga dalam dan ilmu silat. Karena selain tubuh harus terlatih terlebih dahulu, pembiasaan dalam mengolah tenaga dalam sangat penting dalam menguasai Ki. Latihan Ki ini cenderung membosankan namun sangat efektif. Awalnya latihan dilakukan dengan mengolah nafas, seperti halnya berlatih tenaga dalam. Namun, latihan olah nafas tersebut dibarengi dengan merasakan kekuatan alam di sekitar. Kekuatan yang tidak terlihat, namun sesungguhnya ada dan menggerakkan seluruh alam semesta. Unsur dalam adalah olah nafas untuk pembangkitan tenaga dalam. Lalu unsur luar adalah menyerap energi alam dari sumber intinya. Itulah Ki. Latihan olah nafas itu kadang dilakukan dalam berbagai posisi, mulai dari duduk bersila, berdiri, sungsang, yaitu membuat posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Lalu terkadang Lodaya juga meminta Rundaka untuk melakukan tapak kungkum, yaitu proses semedi dan olah nafas sembari merendam tubuh di dalam air sampai setinggi leher. Dalam proses penyatuan tenaga dalam dan energi alam itu, Rundaka harus merasakan hawa panas hasil pertemuan dua kekuatan itu di dalam tubuhnya. Lalu ia salurkan ke tulang belakang hingga ke tulang ekornya. Setelah Rundaka lancar dalam melakukan proses tersebut, Rundaka diminta untuk melihat aura tubuhnya sendiri, juga tubuh Lodaya. Aura adalah energi halus yang menyelubungi tubuh makhluk hidup. Ketika Rundaka mencoba melihat aura Lodaya, saat itu juga ia menyadari bahwa seluruh makhluk di sekitarnya memancarkan aura. Tidak ada yang benar-benar benda mati. Seluruh benda mati juga berasal dari unsur alam yang hidup. Sebilah pedang memang tidak bernyawa, tapi ia bermula dari sebuah logam yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang di dalamnya segala hal hidup. Begitu juga pakaian yang ia kenakan, berasal dari kulit binatang yang juga hidup pada awalnya. Seperti perjalanan gaibnya yang terakhir, ia dapat menyaksikan bahwa seluruh makhluk hidup digerakkan oleh sebuah tenaga inti yang sama. Itulah yang menyebabkan hidup. Rundaka kemudian bertanya kepada Lodaya, "Kakang, dalam sebuah perjalanan gaib, saya pernah melihat pendekar yang bertarung sambil ia menembakkan petir dan menggerakkan bumi. Apakah itu semua juga karena Ki?" Lodaya menjawab, "Betul, kita juga akan mempelajarinya." Proses mempelajari jurus semacam itu menurut Lodaya bisa memakan waktu seumur hidup. Namun manusia memang diberikan kemampuan untuk itu. Dengan Ki, kita dan alam adalah satu, sehingga proses mengendalikan unsur alam adalah karena alam juga sudah mengenali kita sebagai bagian dari dirinya. Sungguh, kesaktian tidak lebih dari pemahaman terhadap kenyataan. Namun, meski tidak menguasai sampai sedalam itu, kita masih juga bisa menggunakan Ki untuk pertarungan atau kebutuhan lainnya. Contohnya seperti gelombang kejut yang Rundaka dapat hasilkan dari tubuhnya ketika bertarung melawan Jamdavad. Menurut Lodaya, tugas utama Ki adalah mengubah aura yang terlihat gaib menjadi nyata dan dapat terlihat secara nyata. Kini Rundaka mengerti
mengapa Tura si merak putih bisa membuat angin ribut dari kipasnya. Rundaka juga bisa memahami sekarang bagaimana Lodaya bisa menguatkan auranya sedemikian rupa untuk menahan angin ribut tersebut. Rundaka sudah memikirkan apa yang bisa ia lakukan dengan ki-nya, namun ia belum memberitahu Lodaya tentang hal itu. Setelah latihan yang cukup panjang, kini Rundaka siap untuk mempelajari ajian Kamanduka. Lodaya pun kemudian membawanya ke tepi danau. "Kau bisa berenang kan?" "Bisa, Kakang." "Bagus, tahan napasmu dan ikuti aku." Rundaka kemudian mengikuti Lodaya dalam menyelami danau. Cukup jauh Rundaka berenang ke dalam. Paru-parunya sudah mulai terasa sakit. Tekanan air juga semakin tinggi. Ia khawatir akan kehabisan nafas. Lodaya masih terlihat berenang di depannya. Rundaka mulai sakit kepala, namun Lodaya lalu memasuki sebuah lubang, semacam goa di dalam air. Yang anehnya, air itu tidak masuk ke dalam goa. Semacam berbeda arus. Rundaka sampai dan lega sekali karena akhirnya ia bisa bernafas seperti biasa. Lodaya tanpa basa-basi mengajak Rundaka menyusuri goa. Tidak jauh dari mulut goa itu, Rundaka bisa merasakan ruangan yang besar. Ia belum bisa melihat apapun karena sangat gelap. Namun, karena Lodaya memiliki mata harimau, ia bergerak dengan leluasa, dan Rundaka hanya mengikuti langkahnya. Lodaya yang sudah mengenal tempat tersebut langsung menuju satu sudut. Dari situ Rundaka mendengar Lodaya mengambil sesuatu dan mencelupkannya ke dalam cairan. Ia lantas mendengar desing logam beradu dan percikan api muncul. Sekejap saja ruangan terlihat lebih terang. Lodaya baru saja menyalakan obor. Cairan itu pastilah semacam minyak dari pohon yang mudah terbakar. Lalu suara desing itu adalah kuku Lodaya yang dipercikan pada sebuah logam baja yang sudah ada di sana sebelumnya. Lodaya lalu menyalakan semua obor yang ada di ruangan. Tampaklah itu adalah sebuah ruangan yang bundar. Pada lantainya, Rundaka bisa melihat simbol setengah lingkaran dengan titik bulat di atasnya. Lodaya memberi isyarat agar Rundaka mendekat ke tengah ruangan. Lodaya lalu bergerak ke bagian depan ruangan, dan ia menyayat telapak tangannya sendiri dengan kukunya, lalu meneteskan darah ke atas sebuah benda. Darah pada dasarnya dapat menjadi kunci. Jika tempat ini disusupi atau ditembus oleh orang lain, mereka tidak akan dapat membuka kuncinya, karena hanya darah Lodaya lah yang mampu membukanya. Itulah maksud dari dirinya sebagai penjaga ajian tersebut. Setelah darah diteteskan, seketika ruangan terasa mencekam. Rundaka bersiaga, namun Lodaya meminta ia untuk tetap tenang dan tidak menyalakan ki-nya. Barulah Rundaka sadari bahwa simbol setengah lingkaran yang ada di lantai itu kini menyala dengan warna biru laut. "Sekarang nyalakan ki-mu. Rasakan energi yang ada di bawahmu itu," perintah Lodaya. Rundaka kemudian melaksanakannya. Lalu ia bisa merasakan hawa hangat menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Lodaya lalu memerintahkan untuk menambahkan ki ke arah titik di atas setengah lingkaran itu. Rundaka lalu melakukannya. Sontak saja pada saat yang sama, rambatan energi seolah mengaliri auranya. Rundaka merasakan tubuhnya berguncang. "Tahan!" teriak Lodaya. Rundaka memejamkan mata dan menahan energi tersebut. Perlahan energi tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Saat memejamkan mata, ia kemudian melihat kelebatan peristiwa. Ia melihat seorang lelaki berwajah tampan dengan garis wajah yang kuat. Ia menyerahkan seorang bayi kepada seseorang. Dalam kelebatan itu, ia juga mendapatkan sebuah pesan masuk ke dalam kepalanya. Pesan itu berbunyi, "Ajian ini telah kembali kepada pemiliknya. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Tuntaskan tugasmu. Gunakan pada waktunya." Setelah itu rambatan energi itu pun tuntas. Rundaka merasa tubuhnya seperti terbakar. Ia perhatikan dan berusaha melihat auranya sendiri. Selubung energinya menebal, warnanya biru laut seperti yang ia saksikan di lantai ruangan tadi. Lodaya lalu mendekati Rundaka dan memeganginya. "Kau baik-baik saja?" "Tubuh saya seperti terbakar, Kakang." "Olah nafas segera, kendalikan hawa panasnya." Rundaka menurut, dan kemudian ia merasa tubuhnya lebih segar sekarang.
Ajian Kamanduka itu telah menyerap ke dalam dirinya. Namun ia masih belum dapat memahami apa kegunaan ajian ini. Ia tidak merasa telah mempelajari suatu jurus yang baru. Lodaya menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya sekarang dan sebaiknya segera kembali ke atas dahulu. Rundaka pun menurutinya, lalu ia pun berenang kembali ke tepi danau bersama Lodaya. Namun, ketika mereka sampai di tepi danau, ada sosok yang sudah menunggu mereka. Sosok itu jelaslah tidak bersahabat. Tingginya hampir sama dengan Rundaka. Ia tampan, rambutnya panjang dan digelung. Ia mengenakan jubah berwarna hitam bergaris merah. Kakinya dibungkus terompah dari kulit. Itu adalah barang mahal. Di Sundayana, hanya kalangan bangsawan yang menggunakannya. Rundaka dan Lodaya menghadapinya. Karena ia tidak kunjung berkata apa-apa, Lodaya bertanya dahulu kepadanya. "Ada keperluan apa saudara datang ke tempat kami?" "Saya bermaksud membawa pemuda di samping tuan bersama saya," jawabnya pendek. "Dan maksud Anda membawa?" tanya Lodaya. "Membawa jasadnya sudah cukup bagi saya," ujar si pemuda bergelung. Rundaka berujar dalam hatinya, "Benar-benar gila. Belum sampai setengah tahun ia menginjak dunia persilatan, sudah banyak orang yang ingin memenggal kepalanya." "Apakah saya mengenal tuan?" tanya Rundaka. "Nama saya Wisesa. Anda tidak mengenal saya, tapi pemimpin saya mengenal Anda. Saya hanya menjalankan tugas darinya. Ia berkata Anda tidak boleh hidup lebih lama. Jika saya tidak sanggup menamatkan riwayat Anda, tuan saya yang akan melakukannya." Rundaka kemudian berpikir, orang ini pastilah telah bersembunyi dan menunggu Rundaka beberapa lama, namun Rundaka tidak menyadarinya. Orang ini tidak datang atas kemauannya. Ia bukanlah pendekar merdeka yang mencari kemuliaan dengan mengadu ilmu. Ia adalah pembunuh, menggunakan ilmu silat sebagai mata pencaharian. Ternyata memang tidak jauh dari dunia yang gelap. "Jika saya menolak?" tanya Rundaka. "Anda tidak bisa menolak," ujarnya. Ia langsung bersiap dengan kuda-kuda. Auranya terlihat mulai menggelembung. Ia bisa menggunakan ki. Lodaya berbisik pada Rundaya, "Ini saatnya menguji kemampuan ki-mu." Rundaka mengangguk. Ia pun menerima tantangan tersebut secara terbuka. Lalu bersiaplah Rundaka bertarung sampai mati melawan si pemuda bergelung.